Lek wis jaya, aja kemlelet, aja kemlinti dan lain sebagainya. Sebab arep dadi bathanga. Bathanga ki bathang. Nah, dadi wong Jawa kuwi ora sah neka-neka. Arep derajatmu dhuwure sundul langit bakal dadi bathang. Wis Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tentang hajat, apa yang harus kita lakukan supaya hajat kita terkabul? ya. Berdoa. Kalau kita punya hajat atau punya kekarepan itu atau punya keinginan itu. Yang pertama ya harus usaha dulu. Yang pertama niat dulu lah, niat. Aku ki pengen duwe apa lah katakan seperti itu, duwe sesuatu itu. Yang pertama itu adalah niatan dulu. Niat yang tulus dibarengi dengan usaha yang betul-betul aku ingin mempunyai. Jadi kalau sudah niatnya bagus, dibarengi dengan kekuatan batiniah ingin memiliki sesuatu, dibarengi dengan doa yang luar biasa tulus, dibarengi dengan keikhlasan tinggi, dan dibarengi pada akhirnya adalah balik lagi nenggone kepasrahan. Insya Allah semuanya akan terkabulkan. Tunggu waktu. Tapi ingat, terkadang Tuhan memberikan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Satu contoh, kita pengen makan bakso hari ini. Ternyata Tuhan memberikan rezeki lebih, akhirnya makanlah yang lebih lahal daripada bakso. Satu contoh, kita mengidamkan pasangan yang betul-betul istimewa. Ya mungkin kalau perempuan ya pengen mengidamkan pasangan yang ganteng, soleh, dan berduit. Nah seperti itu. Tapi Tuhan memberikan yang lebih di bawah itu maksudnya. Ya namanya kehidupan memang seperti itu. Kehidupan itu tidak ada yang pasti. Jadi kehidupan itu seperti itu. Kalau semuanya akan dibuat sama, nanti akan keliru. Makanya Tuhan memberikan sesuatu yang beda itu biar kita itu selalu berusaha dan ingat kepadanya dengan cara berdoa dan berdoa. Nah, Terus itu. seperti kalau sama mama, seperti kebanyakan orang yang lakukan untuk membuka aura, Ya, itu kan mereka datang ke seseorang itu Nah pasti. itu ada masa aktifnya nggak sih Pak seperti itu? Ya, pasti seperti ini. Semua itu pasti ada masa aktif dan masa tenggang. Sekarang sudah dijawantahkan nenggone kartu HP. Ini masa aktif, ini masa tenggang. Sebetulnya itu sudah berlaku dari zaman dulu nenek moyang kita setelah ada kehidupan. Pasti ada. Masa tenggang waktunya masih ada. Pasti ada. Seperti kita berwudu katakanlah. Ya mungkin wudunya ngasar itu. Mungkin ngisak pasti sudah batal. Jadi kita harus berwudu lagi. Pasti. Semua itu pasti ada tenggang waktunya. Pasti. Pasti. Dan tenggang waktu itu ya ada yang sebentar, ada ya yang sedang-sedang saja, ada yang tinggi. Orang beda kita tuku paketan itu loh, paketan HP. Ya, kita tuku ini 7.000 ya mungkin tenggangnya aja. Ya mungkin masa aktifnya dulu ya tentang tenggang, masa aktifnya dulu tenggang. Kalau kita mungkin yang belinya 250.000 ya masa aktifnya panjang, masa tenggangnya juga panjang. Berarti ada tingkat-tingkat. Pasti ada, pasti ada. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya sekarang itu sudah dijawab oleh kartu HP sebenarnya. Wis masa aktif, masa tenggang dan lain sebagainya. Semuanya ada seperti itu. Seperti kita buka aura, kenapa harus datang ke orang lain? Itu sudah dijawantahkan yang pertama adalah salon kecantikan. Benar enggak? Iya, dijawantahkan saiki nenggone salon kecantikan itu yang dari luar, lahiriah. Yang dari batiniah, salon ya nggak bisa. Nah itu. Jadi kalau kita kurang menarik ya sudah, nenggone salon kecantikan, jadilah menarik, itu luarannya. Lah yang sifatnya di luaran itu pasti gak lama. Kalau tentang buka aura. Coba
Sampean yang nggone salon nih kecantikan. Apa mungkin sampai seminggu? Gak mungkin lah. Gak mungkin. Tapi kalau yang didandani adalah aura batiniah, itu bisa panjang. Tapi tetap ada tenggang waktunya. Pasti. Ibarat gitu loh, kita ngasah pisau. Kalau sering kita asah tentunya akan tetap tajam. Kalau kita setahun ngasah yo, pasti akan tumpul. Nah, itu. Jadi enak aja. Jadi kita ngomongnya ini tentang kehidupan, bagaimana orang itu bisa mengejawantahkan dalam hidupnya. Jadi kita pakai bahasa yang mudah diserap, mudah dicerna, mudah dipahami, dengan harapan teman-teman di luar sana bisa mencermati dan bisa melaksanakan dalam hidupnya. Gitu. Apa ada kaitannya kehidupan tentang huruf Hono Coroko? Ya pasti. Coba jelaskan. Teman-teman bisa tahu. Hono Coroko itu pertama kan Hono Coroko. Hono itu kan berasal dari kata ono, enek manusa ngono lah. Hono Coroko itu enek manusa, tahapan orang hidup itu lho, Nduk. Tahapan orang enek manusa ki mesti kok bapa biyung. Hono Coroko. Data Sawala. Apa to Data Sawala itu? Data Sawala itu kalau kamu sudah mengerti bahwa kamu itu ada dari orang tua, ada lebokne sukma dan lain sebagainya. Wis sing paling akhirnya tak pucuk. Jadi kehidupan itu berjalannya waktu, ora sah kemlelet, ora sah kemlinti karena kamu urip teko bapak biyung. Kamu sing uripi Gusti Allah. Lah wis ngono derajat pangkat. Padha jayanya itu loh. Kan derajat pangkat. Jaya itu pangkat. Jadi lek wis awakmu ki wis urip, awakmu kudu ngerti uripmu kok sapa, ana. Jadi lek wis dikaya urip ki kok sapa, kok bapa biyung wis jape. Yang kedua, dengan berjalannya waktu, awakmu iso ngene iki nyangka Gusti Allah sing ngleboni nyawane luwatno. Lah engko tingkatane terus dadi jaya. Wong lek wis bar ngono-ngono akhire dadi jayanya wis ya ning jaya. Lek wis jaya, aja kemlelet, aja kemlinti dan lain sebagainya. Sebab arep dadi bathanga. Bathanga ki bathang. Nah, dadi wong Jawa kuwi ora sah neka-neka. Arep derajatmu dhuwure sundul langit bakal dadi bathang. Wis paham ya? Dadi intine huruf Jawa ki aksara Jawa ki mengingatkan kepada kita manusia bahwa awakmu ki urip sing ngeweti ibumu, urip kok ngene sing nyawa ya Gustimu, sok wis bakal mlaku dadi jaya, urip berarti wis mulya, lah mulya apapun alasane kamu bakal mati, bothongo mati. Wis dadi bathang. Wis paham ya? Itu lho gandeng jenenge, makane kembali lagi kita hidup itu lek wis ngerti besok sak sugih wong kaya ngopo derajate mesti bakal dadi bathang. Dadi eling-elingo awakmu ora sah kemlelet, ora sah piye-piye, kembali ya malih Gustimu sing katon iki ya Gustimu ya mbokmu, bapakmu, bapak biyungmu, ora sah neka-neka. Iki lho artine aksara Jawa ki mengingatkan dan mengingatkan kita bagaimana kita itu selalu berbakti ora oleh kemlelet karo sak pada-padane urip. Wis itu intinya. Nah, menurut Mbak, kalau kita mengamalkan Hono Coroko dari akhir ke awal itu bisa sebagai tolak bala. Sebetulnya begini, itu kan satu bahasa. Karena kekuatan imajiner kita, itu akhirnya bisa membuatkan tolak bala. Bukan cuma Hono Coroko yang dibalik. Kita mempunyai imajiner yang begitu tinggi dan kuat, itu sudah menjadikan jimat. Contoh, ada orang Jawa pakai keris. Contoh aja. Keris itu nggak ada yang sakti. Yang sakti adalah kekuatan imajiner kita. Betul ini. Yang mendirikan keris berdiri sendiri bukan kerisnya yang sakti, tapi kekuatan imajinasi kita. Jadi jangan terpengaruh oleh sesuatu hal. Jadi kalau sudah terpengaruh dengan sesuatu hal, akhirnya akan mendewakan. Kalau sudah mendewakan akan menuhankan. Iya toh? Nah, jadi sudahlah, apapun namanya, kalau sampai punya keyakinan penuh, itu akan membuat menjadi doa dengan bahasa apapun. Orang sah dikeluarkan dengan kata-kata batin sajalah. Yang penting kuat batin sampai. Semuanya pasti akan terlaksana. Akan menjadi jimat.
Wis arep munduh tawon, yakinlah bahwa obor iki bisa mateni tawon. Benar, mati tawon kayak obor. Itu lebih dahsyat daripada Honoro Coroko yang dibalik. Kenapa orang dulu menyarankan seperti itu? Ini rahasianya. Menjadi tolak balak kenapa? Kita suku Jawa ini biar tidak lupa dengan asal-usul kita. Asal-usul kita kan seperti saya ceritakan tadi. Kalau kita itu ya ben aja lali karo Jawane. Saiki wong Jawa kan lali karo tulisane. Gitu. Makanya sopan santun wis padha ilang. Karena tulisannya wis ilang. Karena sifat orang Jawa itu seperti hurufnya. Sifatnya wong Jawa kaya hurufe. Kaya aksara Jawa, sifatnya wong Jawa iki persis aksara Jawa. Wong Jawa sampan taling, ngerti ditaling? Ngamuk. Sampan tarung baca. Setelah sampan pangku mati. Makanya huruf Jawa iki ditaling ya muni, ditarung ya muni, tapi lek di pangku sudah tidak bunyi karena sudah mati. Ini sifat orang Jawa. Wong Jawa iki sak angel-angele wong Jawa, wis to pangkune mati. Mati. Pangku tok mati. Wong kemlelet ritek to, melecing ritek ta. Pangkune oleh handap asor sampan. Alah yuyu ngene kok. Alah yuyu. Brodoli dia mati dia. Tapi lek iki wis wong judes, sama judes sih ngamuk. Nah, tapi kalau sampan pangku, alah yu ambek terus-terusin. Alah yu brodoli. Ini loh yang harus kita tahu. Jadi orang Jawa itu sebenarnya persis dengan hurufnya, dengan aksaranya. Jadi kenapa seperti itu? Karena wong Jawa itu nolak Jawa ini selalu njawani. Selalu njawani, selalu mengerti, selalu berpikir berulang-ulang. Itu namanya Jawa. Selalu berpikir ulang-ulang. Nah ini, jadi banyak orang yang tidak tahu tentang hal seperti ini. Jadi musuh wong Jawa itu ora usah dikerasi, nggak usah. Musuh wong Jawa itu nggak usah dibentak-bentak, nggak usah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan orang Jawa, udahlah telateni aja, wis dilus-elus, disopani, wis selesai. Selesai. Pasti dia akan brodoli, pasti. Karena memang sifatnya persis karo aksarane. Itu. Dan arti dari aksara hono sampai akhir itu adalah mengingatkan kita, ora usah macam-macam, ora usah neko-neko. Bakale awakmu yo bongko. Jadi batang kae lho. Wis. Jelas toh? Ya, itu. Kenapa orang haji harus sampai Cina tadi dengan Ya. ceritakan Bahasanya gimana? Yang kemarin belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa seperti Cina? Kalau Indonesia hemat pangkal kaya, bener nggak? Karena kenapa hemat? Orang berarti pandai berhitung. Karena notabene orang Cina itu pandai berhitung. Jadi wong lek pinter hitung-hitungan, pasti uripe bakal mulya kepenak. Nyapa? Sak sen ya dihitung, rong sen ya tetep dihitung. Kalau mau ngasih ada waktunya tersendiri. Tetap dalam hitungan. Jadi wong lek ra iso hitung-hitung, amoh nduk. Bangkrut sakal, wis to. Makanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Karepe nyapa? Ben pinter hitung-hitung, wis to. Makanya wong Cina kae nggih apa kethekan. Kalkulator kalah, ya toh? Ngono kae, makanya kita itu dikasih peribahasan seperti itu karepe nenek moyang kita itu ben pinter seperti kaya wong Cina. Kilo sing paling bagus. Dan nyapa kok ngono? Kebanyakan orang Cina itu pengusaha. Bener nggak? Makanya awak dhewe iki aja yang lain pengusaha, harus pengusaha. Jadi orang yang kaya itu orang yang bisa berusaha. Pengusaha seperti contoh dagang. Paling penak dagang itu. usaha sendiri. Usaha sendiri, jadi raja-raja sendiri, majikan sendiri, kuli sendiri. Itu paling enak itu orang yang punya usaha di situ. Wis paham? Ya. Nah, oke. Tadi tambah lagi yang ini kaitannya Hajar Aswad dengan
Pulau Jawa. Ya, Hajar Aswad itu letaknya ada di Mekah, Ka'bah sana, Arab Saudi lah itu. Perlu diketahui teman-teman, kalau salah aku dikoreksi dan tolong dimasukkan di komen sana untuk bagaimana bisa saya mengoreksi diri sendiri. Kalau tidak salah saya, kalau salah saya mohon maaf, tolong dibetulkan. Menurut saya pribadi bahwa Hajar Aswad itu manggone neng sisih kidul wetan. Neng sisih kidul wetan. Kenapa kok di sana? Karena menghadap Pulau Jawa. Menghadap Pulau Jawa. Namanya Hajar Aswad. Itu artinya watu ireng atau batu hitam. Itu menghadapnya ke tanah Jawa. Makanya kiblate wong Jawa itu persis menghadap ke Hajar Aswad, yaitu di Ka'bah. Itu tentang Hajar Aswad. Dan itu nyapa kok di sana, ada rentetannya banyak. Mengapa menghadap ke sini? Ya karena orang Jawa itu istimewa. Kenapa kok tidak dihadapin di Amerika atau di Eropa? Biar Ada kita sini. orang Jawa itu lebih bangga dengan Jawa ini, dengan dengan ceritakan gitu. Ya, berarti di sana karena manusia itu tercipta dari simbok dan si bapak. Simbok dan si bapak wong santunya itu Adam dan Hawa. Hawa ki lanang apa wedok toh? Nah, berarti kalau disimbolkan di sana berarti Hawa di sekitaran sana. Paham ya? Berarti di sekitaran sana. Makanya hampir setiap orang yang menunaikan ibadah haji pasti ingin mencium Hajar Aswad dengan harapan semua permintaannya bisa terwujud. Lain dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia khususnya di tanah Jawa, karena memang Hajar Aswad menghadap ke Jawa. Namanya di Jawa sing jenenge kan lek neng kono neng Ka'bah. Kalau di Jawa ada candi. Nah, di dalam di Ka'bah ada Hajar Aswad, itu simbolnya perempuan. Di Jawa ada candi, simbolnya laki-laki, jenenge Linggo Yoni. Itu menghadapnya juga ke sana. Saling berhadap-hadapan. Karena Linggo Yoni itu bentuknya laki-laki, makanya peziarah di Borobudur atau candi dan lain-lainnya itu siapapun mempunyai apa ya ibaratnya mempunyai keinginan ingin memegang itu ya Linggo Yoni itu dengan harapan apa yang dia cita-citakan bisa terwujud. Sama menghadapnya juga ke sana. Kalau itu bentuknya seperti laki-laki, kalau di Ka'bah itu bentuknya perempuan. Kalau di sana di Ka'bah itu hampir semua pengunjungnya di sana ingin mencium. Kalau di Borobudur tidak bisa mencium karena jauh, bisa memegang. Berarti di sini bisa dikatakan Adamnya, di sana Hawanya. Begitu ceritanya.